Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmat dan karunia-Nya, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala yang menjauhkan kita dari sifat kufur dan Allah semaikan di dalam hati kita sifat syukur. Karena ketahuilah sifat yang ada pada sedikit manusia saja dan hilang dari banyak hati manusia adalah sifat syukur. Al-Quran mengkonfirmasi kepada kita dengan dua syarat yang maknanya sama. Yang pertama kata Allah, qalilan ma tashkurun. Sedikit dari kalian manusia yang bersyukur kepada Allah. Dan sirat yang lain, redaksi lain Allah mengatakan, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dan kebanyakan manusia itu tidak bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Sebagaimana, dan Allah katakan mayoritas orang yang tidak mengakui nikmat Allah. Mayoritas orang yang mengingkari nikmat Allah itu adalah kafir. Adalah kufur, ya, seperti Allah Jalla Jalaluh menyebutkannya di surat 16, surat An-Nahl ayat yang ke-83, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunah. Mereka mengetahui dengan benar akan nikmat-nikmat Allah, kemudian mereka mengingkari nikmat-nikmat itu. Ya, surat 16, surat An-Nahl ayat yang ke-83. Waliya'udzubillah. Ya, maka jangan
sampai kita termasuk orang yang disebutkan oleh Allah tadi. Ya ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Ya, mereka mengetahui, mereka mengenal. Maksud ayat ini adalah semua mereka tahu bahwa nikmat-nikmat yang ada pada kita semuanya milik Allah. Ya, lihat di surat yang sama ayat 53, ya. Surat yang sama ayat 53. Ya, masih surat An-Nahl tadi. Ya. Allah katakan apa? Ya, bahwa semua nikmat itu dari Allah. Ya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya. Tsumma idza massakumud dur fa ilaihi taj'arun. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, itu semuanya dari Allah. Dan tidak ada yang tidak mengenal bahwa nikmat itu dari Allah. Tetapi kata Allah tadi, ya, tsumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkari nikmat itu. Waliya'udzubillah. Ya, dan pengingkaran terhadap nikmat atau kufur nikmat, ya, dan tidak mensyukurinya adalah sifat mayoritas manusia dan hanya sedikit orang yang memilikinya. Semoga kita dikaruniai Allah tabaraka wa taala sifat syukur dan kita berlindung kepada Allah tabaraka wa taala. Kita berlindung kepada Allah tabaraka wa taala dari sifat kufur nikmat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Salawat serta salam atas qudwah hasanah kita, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai respon kita yang pertama, sebagai respon kita terhadap perintah Allah tabaraka wa taala, karena bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah perintah Allah tabaraka wa taala. Di surat 33 ayat yang ke-56, ya, surat 33 Al-Ahzab, ya, Al-Ahzab ayat yang ke-56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, ya, bersalawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, wahai orang-orang beriman, ya, hendaklah kalian bersalawat dan bersalam atasnya, yaitu atas beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Yang kedua, sebagai wujud kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah, tidak akan kita rasakan kelezatan iman kecuali kita mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi selain keduanya. Kita tidak akan memperoleh kesempurnaan iman sampai kita lebih mencintai Allah, mencintai Rasul-Nya daripada diri kita, orang tua kita, dan seluruh manusia. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah pergi menemui Rabb-Nya, ya. Beliau telah memperoleh kenikmatan di sisi Rabb-Nya, tetapi beliau mewariskan kepada kita warisan Allah tabaraka wa taala. Melalui beliau Allah jadikan kita umat pilihan. Melalui beliau Allah mewariskan kepada kita sebuah warisan terbesar melebihi dunia dan isinya, yaitu warisan Al-Quran. Al-Quran adalah warisan Allah tabaraka wa ta'ala, di mana satu-satunya kitab yang Allah sifati dengan warisannya, dan Allah wariskan kepada umat yang Allah namai mereka Ummatul Mustafa, umat pilihan. Hal itu diungkapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di surat yang ke-35.
surat Fatir ayat yang ke-32. Ya, surat Fatir surat 35 ayat yang ke-32. Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid ya wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ya, kemudian kami wariskan Al-Qur'an kepada hamba-hamba pilihan kami. Ya, kata Allah, kami berikan kepada umat pilihan dari hamba-hamba kami. Lalu mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka membacanya. Mereka mengimplementasikannya. Mereka mengamalkannya. Lalu hasil perbuatan mereka, prestasi mereka itu ada 3 ranking. Ya, ranking paling akhir atau ranking terendah. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang menzalimi diri-diri mereka. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau menafsirkan, menjelaskan maksud dari kalimat zalimul li nafsihi. Orang-orang yang menzalimi dirinya, Nabi berkata, ulaika alladzina yadkhuluna al-jannata bihisabin wa azabin. Mereka adalah mereka dari umatku, yaitu yang masuk surga tetapi melewati proses hisab dan azab terlebih dahulu. Orang-orang mukmin, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya kelompok pertama ranking terendah, mereka dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat pilihan. Mereka orang yang masuk surga tetapi dihisab dengan hisab yang berat, kemudian diazab oleh Allah tabaraka wa taala di dalam neraka, kemudian mereka keluar dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah, tetapi mereka adalah para pelaku dosa besar sehingga mereka diazab oleh Allah tabaraka wa taala dalam neraka sesuai kadar dosanya, karena Allah katakan wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Siapa yang berbuat dosa, maka Allah tidak membalas dosanya kecuali setimpal dengan kadar dosa itu. Dan manakala telah selesai dari dosa, karena setiap orang mukmin yang tidak mempersekutukan Allah, ya, maka dia tidak kekal di dalam neraka. Dan ini adalah yang paling rendah rankingnya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ranking menengah. Wa minhum muqtasid. Kemudian di antara mereka, menurut Allah tabaraka wa ta'ala, ada yang pertengahan. Masih hadis Imam Ahmad tadi, Nabi menjelaskan bahwa yang dimaksud muqtasid min hadhil ummah, yang pertengahan dari umat ini, yang Allah wariskan kepada mereka Al-Quran, ulaika alladzina yadkhuluna al-jannata bihisabin wala azabin. Mereka yang masuk surga dengan hisab tanpa azab. Mereka yang masuk surga dengan dihisab tapi tanpa azab. Hisaban yasira, yaitu hisab yang mudah, tidak berat hisabnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, mereka adalah orang terbaik di atas kedudukan yang pertama tadi, zalimul li nafsihi. Mereka tidak mempersekutukan Allah. Mereka orang yang menjalankan kewajibannya secara sempurna, tetapi mereka orang yang malas mengerjakan amalan sunnah. Dan mereka orang-orang muwahhid yang bertauhid kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, mereka menjauhi perkara-perkara haram. Semua perkara haram mereka tinggalkan, tetapi mereka senantiasa atau suka melakukan perkara-perkara makruh. Oleh karena itu mereka dihisab dengan hisab yang mudah dan tidak masuk ke dalam neraka. Ya, karena
Ya, tidak ada alasan untuk mereka dicampakkan ke dalam neraka. Ini adalah ranking pertengahan, ranking kedua, dan ranking teratas dari umat ini yang mendapatkan warisan Al-Quran. Sebagaimana Allah katakan di ayat tadi, ya, surat 35 tadi, surat Fatir ayat 32 tadi, wa minhum sabiqum bil khairat, dan di antara mereka ada yang selalu bergegas-gegas, berlekas-lekas, bercepat-cepat, bersegera kepada kebaikan dan ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan makna ayat ini adalah ulaikal ladzina yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azabin. Mereka adalah dari umat ini yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tanpa hisab dan tanpa azab. Tentu yang mendapatkan klasifikasi the best of the best ini tentu sedikit sekali. Ya, dari umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mari kita berusaha untuk meraih yang terbaik, ya, yaitu sabiqum bil khairati biidznillah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan penggalan ayat ini, beliau mengatakan hum wahidun, mereka itu adalah ahlu tauhid. Ya. La yusyriku bi syai'a, dan mereka tidak pernah mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ya, mereka adalah hamba-hamba Allah dari umat ini yang kewajibannya sempurna dan amalan-amalan sunnah pun sempurna. Mereka meninggalkan yang haram dan mereka pun tidak menengok kepada makruh, sehingga catatan-catatan amaliah mereka bersih dari perkara-perkara makruh, ya, apalagi haram tentu tidak ada, sehingga mereka melewati, ya, mereka menghadapi hisab di mahsyar. Mereka adalah orang-orang yang tidak dihisab, tidak juga diazab. Mereka lebih dulu masuk surga, ya, setelah para nabi dan para rasul menempati atau memasuki jannah. Mudah-mudahan Allah mengelompokkan kita yang hadir di majelis ini pada kelompok yang tertinggi, yaitu, ya, sabiqum bil khairat, orang-orang yang selalu bersegera kepada kebaikan. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Pada ayat ini intinya adalah Quran dijadikan the way of life kita. Jannah dimasuki bukan dengan Pancasila, bukan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kalau Anda ingin jadi warga negara Indonesia yang baik, lakukanlah sesuai tuntunan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 45. Tetapi kalau Anda ingin memasuki jannah dan terselamatkan dari neraka, maka tidak ada pilihan kecuali Anda dan kita semuanya mengikuti Al-Quran sebagai petunjuk yang global dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas dari Al-Quran. Karena Allah mengatakan tidak ada yang masuk jannah kecuali mereka yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu min ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku, ya, dijamin Allah tabarak pasti masuk surga kecuali mereka yang enggan, mereka yang ogah, mereka yang tidak mau. Ya, para sahabat bertanya, mungkin tidak, atau mungkinkah ada orang yang enggan, ya, tidak mau masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menjelaskan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya, Nabi mengatakan siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak taat kepadaku, maka dia adalah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Maka tidak ada seseorang yang bisa membuka pintu surga
Dan Allah tidak akan membukakan pintu surga kecuali kepada mereka yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, kenapa di sini Nabi mengatakan man ata'ani dakhalal jannah? Siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga. Mungkin orang-orang liberal, ya orang-orang ahlul bid'ah mengatakan kenapa bukan taat kepada Allah yang masuk surga. Tetapi Nabi mengatakan taat kepada beliau adalah jalan utama meraih surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Jawabannya, karena Allah mengatakan siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Saya ulangi perkataan Nabi tadi. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku, maka dia masuk surga, karena Nabi tahu tidak ada jalan ketaatan kepada Allah kecuali melalui ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan di surat 4 An-Nisa ayat 80. Surat An-Nisa surat yang keempat ayat yang ke-80, kata Allah, may yuti'ir rasula faqad ata'allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kata Allah, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa man tawalla, kata Allah, maka barang siapa berpaling dari ketaatan kepada Muhammad, fama arsalnaka alaihim hafidha, maka saya tidak mengutus engkau hai Muhammad untuk memelihara mereka dari azabku tadi. Jadi ayat ini sebagaimana hadis tadi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Al-Quran banyak sekali mengkonfirmasi kepada kita bahwa ketaatan kepada Allah selalu disertakan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu disamakan, disetarakan dengan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di banyak ayat, tidak kurang dari 10 ayat Allah mengkhabarkan kepada kita seperti itu. Oleh karena itu, jadikanlah Al-Quran sebagai tuntunan hidup, sebagai the way of life. Karena Quran diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu, kita bisa memahami, mengkaji Al-Quran secara keseluruhannya, atau kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari sebagiannya. Salah satu diantaranya adalah dari bahasan kitab Qawaidul Quraniyah, kaidah-kaidah pokok Al-Quran, khamsatun, Quraniyat, saya ulangi, qaidatan Quraniyatan fin nafsi wal haya. 50 prinsip pokok ajaran Al-Quran untuk membina jiwa dan kehidupan. Untuk membina an-nafs wal hayah. Yaitu wal hayat, yaitu membina jiwa dan kehidupan. Kehidupan sesuatu yang real. Yang menjalanilah jiwa. Jiwa itu puncaknya hati. Puncaknya adalah hati. Intinya hati. Dan petunjuk hati adalah Quran. Sumber kebaikan ada pada hati. Sumber penyakit ada pada hati. Dan penyembuhnya adalah Quran. Pembimbingnya adalah Al-Quran. Ikhwatal iman a'azzanillah wa iyyakum. Dan hari ini kita akan masuk insyaallah, kita masuk Al-Qaidatul Tsalits wal Arba'un. Kaidah yang ke-43
yaitu kaidah yang berbunyi wa may yuqa syuhha nafsihi ya faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kaidah yang ke-43 ini kaidah yang agung, muhkam, jelas, ya tidak samar-samar, adalah kaidah yang terdapat pada 2 ayat. Ya, jadi kaidah ini terdapat di dalam 2 ayat di surat yang berbeda. Pertama, kaidah ini terdapat di dalam surah 59. Surat Al-Hasyr ayat 9 dalam konteks pujian Allah tabaraka wa ta'ala kepada kaum Ansar, penduduk Madinah yang sebelumnya bernama Yathrib, ya, yang begitu antusias, punya solidaritas dan soliditas yang tinggi kepada orang-orang muhajirin, di mana Allah persatukan mereka karena wahdatul aqidah, karena kesamaan, karena kesatuan akidah. Kemudian yang kedua, ya, jadi pertama terdapat di dalam surah 59. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Saya ulangi, konteks ayat ini ya adalah di mana Allah Jalla Jalaluh memuji generasi salaf dari umat ini, yaitu Ansar. Karena generasi salaf dari umat ini, ya generasi terbaik umat ini, mereka dinamai oleh Allah Al-Muhajirin. Orang-orang yang pindah dari Makkah ke Madinah. Dan orang-orang yang sebelumnya menempati Madinah, yang memberikan pertolongan kepada orang yang pindah. Allah menamai mereka Muhajir wa Al-Ansar. Inilah 2 kelompok atau 2 generasi terbaik yang keimanan mereka, kualitas keimanan mereka adalah kualitas keimanan yang paling baik dan paling benar. Ya, sekedar lihat. Ya, untuk memperjelas bagaimana Allah memuji dan membanggakan 2 kelompok ini dari salaful ummah. Di surat yang ke-8, ayat yang ke-74. Ya, surat 8, surat Al-Anfal, ayat yang ke-74. Ya, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang yang beriman, kemudian berhijrah atas perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Perhatikan ayatnya. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Lalu mereka pertama kali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wahajaru, lalu mereka berhijrah. Wajahadu fi sabilillah. Kemudian mereka berjuang di jalan Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang pertama, mereka ini disebut oleh Allah tabaraka wa taala dengan muhajirin. Kemudian kata Allah, walladzina awa nasaru, dan orang-orang yang memberi pertolongan kepada orang yang hijrah. Di sini kata Allah, ya, awanasaru, ya, mereka yang memberi pertolongan, lalu Allah sebut mereka Ansar. Apa kata Allah? Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka inilah orang-orang yang paling benar keimanannya. Jadi kalau Anda ingin beragama yang benar, memiliki akidah yang benar,
maka milikilah akidah dari orang-orang Arab ini, yaitu para sahabat, muhajirin, dan ansar. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang hijrah itu untuk mencari popularitas? Tidak. Untuk memaksa pemerintah untuk mendapatkan gelar pahlawan seperti kiai-kiai Indonesia? Bukan. Paham? Coba lihat. Allah katakan di surat 59 ayat 8 tadi. Coba buka ke surat 59 ayat yang ke-8. Ya. Apakah orang-orang yang hijrah itu untuk mencari populariti? Tidak, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Apa kata Allah? Lil fuqara'il muhajirin, ya, ukhriju min diyarihim, ya, wa amwalihim yabtaguna fadla minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus sadiqun. Orang-orang fakir dari muhajirin, lalu mereka meninggalkan kampung halaman, harta-harta mereka. Untuk apa mereka berpindah? Kata Allah, mereka berpindah, meninggalkan harta mereka, meninggalkan negeri mereka, berbeda dengan antum, berbeda dengan saya, berbeda dengan kita semuanya. Meninggalkan kampung halaman kita karena ingin memperbaiki nasib kita, urusan keduniaan. Karena di kampung kita miskin. Para sahabat dari muhajirin, mereka pindah, apa kata Allah? Yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah. Mereka berpindah karena mencari karunia dan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah bersaksi, para sahabat muhajirin yang pindah ke Madinah, meninggalkan harta mereka, meninggalkan kampung halaman mereka, adalah untuk mencari karunia dan mencari keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala, wa yansuruna Allah wa rasulah, dan menolong Allah, menolong agama Allah dan Rasulnya. Inilah motivasi, tujuan dari para sahabat. Apa kata Allah? Ulaika humus sadiqun. Mereka itulah orang-orang yang paling jujur, paling benar. Maka kalau Anda dikatakan, kenapa Anda beragama dengan agama orang Arab? Jawab, agama orang Arab, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan teman-temannya. Itulah akidah yang Allah rekomendasikan. Bukan Kiai Ahmad Dahlan, bukan Kiai Hasim Asy'ari, bukan Kiai akidah Hasan, ya, bukan kaidah mereka yang Allah telah persaksikan dari langit bahwa para sahabat adalah orang paling benar akidahnya, paling benar agamanya. Oleh karena itu mereka layak untuk dijadikan teladan, untuk dijadikan panutan, dan mereka jalan beragama mereka wajib untuk diikuti dan diteladani. Jelas? Inilah dua komunitas. Oleh karena itu di Quran, surat yang ke-9 ayat yang ke-100, surat At-Taubah, Allah katakan, As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an wa adal mujannat, sampai akhir ayat. Orang yang mula-mula masuk Islam dari muhajirin dan ansar, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Pertanyaannya adalah, di mana seharusnya posisi kita berada? Di mana seharusnya posisi kita berada? Posisi kita, mari kejar. Posisi kita apa? Alladzina taba'uhum bi ihsan. Jadilah kita di posisi orang-orang yang mengikuti dua generasi tadi dengan baik. Paham? Mari kita kejar. Kita bukan muhajirin. Kita bukan ansar. Tapi Allah berikan kita pada posisi yang ketiga. Atau posisi yang kedua sesudah mereka. Posisi apa? Alladzina taba'uhum bi ihsan. Kita menjadi orang atau generasi yang mengikuti mereka, para sahabat, dengan baik. Itulah alasan kenapa beragama yang benar itu manhaj salaf. Karena salaf
itu ada pada dua generasi ini. Muhajirin dan Ansar itu para sahabat ridwanallahu alaihi jami'an. Allah mengatakan mereka orang paling jujur. Allah mengatakan mereka orang yang paling benar keimanannya. Ya, Allah mengatakan mereka telah diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Allah menjadikan mereka surga. Maka kalau Anda ingin memasuki surga, maka jadilah Anda pengekor di belakang mereka. Niscaya Anda akan masuk surga walaupun paling terakhir dari mereka. Karena kita datang sesudah mereka. Ya, tentu kualitas amal kita tidak sama dengan mereka. Tetapi setidak-tidaknya menempuh jalan mereka, menapaki jalan mereka, walaupun andai kata kita terakhir, tetapi masih satu barisan dengan mereka, asalkan pada posisi alladzina taba'uhum bi ihsan, mengikuti mereka dengan baik, maka insya Allah kita mendapatkan apa yang Allah katakan, ya, radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannah. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah janjikan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Ya, itulah kemenangan yang besar. Itulah kemenangan yang besar. Apa sifat yang dimiliki oleh para sahabat yang Allah ceritakan pada surat 59? Ya, ayat yang ke-9 ini, ya, yaitu Ansar. Kalau tadi ayat 8 Allah kisahkan tentang muhajirin, orang-orang yang miskin, ya, karena meninggalkan hartanya tidak membawa apa-apa, ya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan harta mereka, mereka hanya membawa modal akidah mereka, iman mereka, yang mereka cari keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu mereka menghabiskan seluruh waktu dan energi mereka untuk menolong agama Allah dan Rasulnya. Ya, kata Allah, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Oleh karena itu, kalau bapak-bapak ingin menjadi orang yang bertakwa sesungguhnya, jangan bertakwa ala sufi. Karena sufi itu para pemimpi surga yang tidak bisa mencapainya. Tapi kalau Anda ingin meraih surga, maka bertakwalah kepada Allah dan selalu bersama orang yang benar. Dan orang yang benar adalah para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an. Jadi kalau Anda bertanya, yang dimaksudkan oleh Allah di surat 9, surat At-Taubah, ayat 119. Ya, surat 9, At-Taubah ayat 119. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya, surah 9 At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian selalu bersama-sama orang yang benar. Dan orang yang benar yang Allah rekomendasikan dari langit, bukan kayak langitan, bukan para kiai, bukan para ustadz, bukan apa itu tuan guru, ya, bukan habib, tetapi yang Allah rekomendasikan dari langit. Orang yang dikatakan orang yang benar itu adalah para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an. Kalau kita ingin menjadi orang mukmin yang bertakwa, maka hendaklah menempuh jalan mereka, para sahabat ridwanallahu alaihim muhajirin maupun ansarnya. Dan salah satu akhlak yang wajib kita teladani, sikap kesatria yang wajib kita teladani adalah keteladanan yang Allah gambarkan kepada kita, yaitu keteladanan dari akhlak para ansar yang kita bahas dalam kaidah ini. Walladzina, ya, dan seterusnya, ya, lihat, dan orang-orang ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka muhajirin, ya, apa kata Allah, ya, perhatikan kalimat Allah apa, ya, yuhibbuna man hajara ilaihim. Antum perhatikan sifat yang Allah sifatkan pada para sahabat ansar apa, ya,
yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sangat mencintai orang-orang yang hijrah ke negeri mereka. Itu adalah akhlak pertama yang Allah puji dari Ansar. Bagaimana perasaan keimanan mereka, yaitu mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Di mana kita tahu, apabila negeri kita diduduki oleh orang lain, kita tidak merasa nyaman. Tetapi berbeda dengan orang Ansar. Mereka menyambut orang yang baru datang dari Makkah. Di mana mereka meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan harta-harta mereka, semata-mata ya untuk mencari keridhaan Allah, menolong agama Allah, menolong dakwah Rasulnya, sama dengan apa yang dimiliki, yang ada di hati-hati orang Ansar. Kekuatan akidah inilah melahirkan rasa cinta orang-orang Ansar kepada orang-orang Muhajirin. Itu akhlak yang pertama, keteladanan pertama yang Allah gambarkan pada ayat ini. Kemudian yang kedua, wala yajiduna fi sudurihim hajatan, ya, mimma utu. Sifat yang kedua, keteladanan yang kedua apa? Ya, mereka tidak menaruh keinginan di dalam hati mereka, ya, terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki. Ya, mereka rela memberikan apa yang mereka punyai. Mereka berbagi dengan kaum Muhajirin dan tidak ada rasa kedengkian, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dongkol di hati-hati mereka. Kemudian yang ketiga, ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. I'thar. Orang-orang Ansar selalu mendahulukan kepentingan Muhajirin walaupun mereka orang-orang Ansar dalam keadaan susah. Ini adalah 3 sifat yang menunjukkan bahwa jiwa-jiwa orang Ansar Allah telah sucikan. Allah telah bersihkan dari sifat syuh, sifat sangat-sangat kikir. Asyuh itu artinya sama dengan al-bakhil, sama dengan kikir, tetapi tingkat kekikirannya lebih besar daripada bakhil. Jadi atau dengan bahasa kita lebih mudahnya, kalau bakhil itu 1 kuadrat, asyuh itu 2 kuadrat. Artinya tingkat kekikirannya, tingkat kepelitannya, ya, tingkat apa itu namanya, apa bahasa Indonesia, bahasa Betawi apa itu, meditnya itu kuadrat, itu syuh, ya. Dan kita tahu bahwa sifat bakhil, ya apalagi syuh, itu adalah tanda kesombongan, ya, adalah tanda kesombongan. Allah katakan orang yang kikir dan orang yang menyuruh orang lain berbuat kikir, kata Allah mereka itu orang sombong, orang angkuh, arogan. Angkuh, ya. Maka Allah tidak suka dengan mereka. Coba antum lihat di surat 4 An-Nisa ayat 36 dan 37. Ya. Surat 4 An-Nisa ayat 36 dan 37. Ya, di akhir ayat 36 antum lihat. Di akhir ayat 36 kata Allah, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguh, ya, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Dan ini Allah tidak menyebutkan siapa orang yang sombong dan siapa orang yang angkuh itu. Allah jelaskan di ayat 37. Nah, ayat 37-nya di surat yang sama. Ya. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullah min fadlih. Itu orang yang kikir dan orang yang menyuruh orang lain berbuat kikir dan orang yang menyembunyikan, ya, orang yang menyembunyikan, ya, apa-apa yang Allah karuniakan kepada mereka. Inilah orang bakhil.
Kalau orang bakhil saja tidak disukai Allah, apalagi orang yang asyuh, yang kekikirannya lebih tinggi dari sifat bakhilnya. Ya, lebih tinggi dari sifat bakhilnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad, dalam Musnad Ahmad. Kitab Musnad, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kemudian Anda silakan buka bab Musnad Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal. Dari Abi Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u syukh wal iman fi jawfi rajulin muslim. Ya, kata Nabi, tidak akan berkumpul antara sifat pelit, sifat syuh, sifat kikir, dan iman dalam diri seorang muslim. Orang mukmin tidak mungkin kikir. Maka siapa yang kikir, tanda imannya bermasalah. Maka kata Nabi, pada diri seorang muslim tidak mungkin berkumpul dua sifat yang saling bertolak belakang. Karena sifat orang mukmin, sebagaimana Allah sifatkan tadi, ya, pada sifat-sifat muhajirin dan ansar, mereka orang yang dermawan. Orang yang paling murah hati. Orang yang paling tidak pelit. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak akan berkumpul dalam diri manusia mukmin itu dua sifat. Pertama, sifat asyuh, sangat-sangat kikir. Dan kedua, sifat iman. Karena iman menafikan adanya kikir. Dan sifat kikir akan merontokkan keimanan. Sehingga tidak mungkin dua ini ada pada hati seorang mukmin pada waktu bersamaan. Maka orang mukmin pasti dermawan. Ya, orang mukmin pasti dermawan. Tidak pelit. Itulah dimana hadis ini, kata Nabi, saya ulangi, la yajtami'u syukh ya wal imana, ya, wal imanu fi jawfi rajulin muslim. Bahwa tidak akan berkumpul pada jiwa seorang muslim itu sifat kikir dan sifat iman. Tidak akan bertemu. Ya, karena kedua-duanya bagaikan minyak dan air yang tidak akan bisa bertemu, ya, pada jiwa seorang muslim. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Maka di sini Allah mengatakan, ya, sebagai pujian, ya, ayat tadi kata Allah tabaraka wa taala, ya, kenapa dikatakan wa may yukashuha nafsih fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dipelihara dari sifat kikirnya itu, jiwa yang kikir ini, maka dia orang yang beruntung. Kenapa? Karena dalam jiwa seorang mukmin tidak mungkin berkumpul, bersatu antara iman dan kekikiran. Maka bila ada kikir, iman akan kalah. Bila ada iman, maka kikir akan kalah. Dan siapa yang dikalahkan oleh Allah sifat kikirnya, maka imannya dominan, maka inilah yang dimaksud oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang beruntung karena mereka diselamatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, di mana Allah perkuat keimanannya dan Allah lenyapkan darinya sifat asyuh, sifat kikir. Dan kikir, ya, adalah sesuatu menjadi kotoran bagi jiwa. Dan ini bagian dari penjelasan Allah tabaraka wa ta'ala di surat 91. Surat Asy-Syams ayat yang ke-10, ya, ayat yang ke-9 dan ke-10. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, telah kami ilhamkan pada jiwa itu dua kecenderungan. Ada takwanya, ada fujurnya. Takwa itu iman. Fujur itu asyuh salah satunya. Maka kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah siapa yang membersihkan jiwanya dari sifat fujur. Salah satu sifat fujur, kedurhakaan kepada Allah,
keburukan kepada Allah adalah asyuh, adalah kikir. Ya, kata Allah, maka dia adalah orang yang paling beruntung. Dia adalah orang yang paling baik di sisi Allah tabaraka wa taala. Ya, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika muflihun. Oleh karena itu, mari kita belajar dalam segala keadaan, ya, untuk apa? Untuk senantiasa menjauhi sifat kikir, sifat asyuh. Ya, Imam Muslim dalam kitab Al-Bir, berbuat baik. Jadi Sahih Muslim, kitab Al-Bir, kitab berbuat baik. Bab haramnya berbuat zalim. Ya, jadi kalau saya menyebutkan hadis, saya tidak menghafal nomornya. Ya, apalagi sampai letak pojok kanan, pojok kiri, saya tidak hafal. Maka saya lebih banyak menghafal hadis dengan menghafalkan bab-babnya, kitabnya. Ya, jadi Sahih Muslim, kitab Al-Bir, berbuat kebaikan, bab, ya, haramnya berbuat zalim. Haramnya berbuat zalim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah. Kata Nabi, jauhilah oleh kalian, takutlah kalian kepada Allah dari sifat zalim. Karena sesungguhnya kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Ya, kemudian kata Nabi, wattaqusyuh, dan hendaklah kalian takut kepada Allah dari sifat asyuh, kikir. Jauhilah oleh kalian sifat kikir. Hindarilah oleh kalian sifat kikir itu. Fa inna syuha, karena sungguh sifat kikir itu, ya, ahlaka man kana qablakum, ya, yang telah mencelakakan, telah menyebabkan kehancuran umat-umat sebelum kalian. Kenapa? Ya, hamalum ala ansafaku, ya, dima'uhum wastahallu maharimahum. Kata Nabi apa? Ya, sebab, ya, karena kekikiran itu mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang haram. Kata Nabi, perhatikan poin yang kedua. Jadi pertama kata Nabi, jauhilah sifat zalim. Jangan menzalimi siapapun. Jangan berbuat zalim pada siapapun. Karena kezaliman yang kita berbuat di dunia ini, itu menyebabkan kegelapan kita jumpai pada hari kiamat. Kemudian kata Nabi, wattaqusyuh, dan jauhilah kalian sifat kikir itu. Fa inna syuha, karena sungguh sifat kikir itu ahlaka man kana qablakum. Karena sifat kikir itu telah membinasakan, menyebabkan kehancuran umat-umat terdahulu sebelum kalian. Kenapa? Kata Nabi, karena sifat kikir itu menyebabkan umat-umat terdahulu saling menumpahkan darah. Karena orang kikir itu pasti rakus, tamak. Tidak dikatakan sifat syuh kecuali ada padanya sifat rakus bersamaan. Ya, saking rakusnya, maka dia pelit. Oleh karena itu mereka menumpahkan darah. Ya, dan kedua, kata Nabi, karena sifat syuh itulah mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah penjelasan berayat ini. Itu yang dimaksud oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana buruknya sifat syuh. Sampai-sampai Allah tabaraka wa mengatakan, wa may yuqa syuhha nafsihi, ya, barang siapa yang Allah bersihkan dia, Allah pelihara dia dari sifat kikir, maka dia adalah orang yang beruntung. Begitu juga terdapat di surat yang kedua, yaitu di surat yang ke-64, surat At-Taghabun, ayat yang ke-16. Ya, fattaqullaha mastata'tum.
Ya, maka bertakwalah kepada sekemampuan. Wasma'u wa ati'u. Ya, dengarlah dan taatlah. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga dirinya dari kegiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Manusia menjadi kikir salah satunya karena menjaga hartanya. Oleh karena itu Allah katakan di ayat yang ke-15-nya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kadang-kadang manusia menjadi kikir karena dia mendahulukan anaknya, memprioritaskan anak. Ya, atau pasangannya dan sebagainya. Setelah Allah menjelaskan itu, Allah mengatakan bertakwalah kalian kepada Allah sekemampuan kalian. Dan sudah kita bahas kaidah ini. Kemudian kata Allah, wasma'u wa ati'u. Dengarlah, jangan membantah. Wa ati'u, segera melaksanakan apa yang kamu dengar. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Dan berinfaklah di jalan Allah. Harta-harta baik yang kalian miliki. Karena itu mendatangkan kebaikan untuk diri-diri kalian. Dan jangan sampai kalian terjatuh kepada sifat kikir. Karena kata Nabi, kata Allah, ya, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga, terpelihara dari sifat kikir ini, maka dialah orang yang beruntung. Maka ketahuilah, keberuntungan yang sesungguhnya adalah keberuntungan yang ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemenangan yang sesungguhnya adalah kemenangan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan salah satu sifat pemenang, salah satu jalan meraih kemenangan, dan sebentuk kemenangan, jika sifat kikir ini bisa kita kalahkan. Siapa yang bisa mengalahkan sifat kikir yang ada pada dirinya, ketahuilah sesungguhnya dia telah meraih kemenangan yang sesungguhnya. Karena kata Allah, ulaikal muflihun, dan kemenangan menurut standar Allah, bukan standar manusia. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, ya, bagaimana kita mengaplikasikan ayat ini? Ya, bagaimana kita aplikasikan ayat ini? Ya, pertama, ya, ingat, biasakanlah untuk mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Itulah sifat yang ada pada orang Ansar. Yang Allah katakan, karena sifat inilah Allah menghilangkan dari hati-hati para sahabat Ansar sifat syuh tadi. Yaitu apa? Karena kata Nabi, orang mukmin dengan mukmin yang lain bersaudara. Orang muslim yang satu dengan muslim bersaudara. Dan dia mencintai saudaranya untuk sesuatu sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka sifat yang pertama, mari kita tanamkan, aplikasikan kaidah apa? Selalu mencintai saudara mukmin kita. Segala hal yang baik untuk mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Contoh konkretnya, ketika Anda lapar, Anda bersedih. Anda tidak ingin bersedih. Anda ketika sedang berhutang, Anda pasti sangat sempit hati Anda. Anda tidak ingin, bukan? Maka ketika Anda melihat teman Anda sesama muslim terbelit hutang, dan Anda mampu untuk melakukannya, untuk membantunya, maka tanamkan rasa cintamu kepada saudaramu. Di mana orang saling mencintai, mereka tidak ingin sesuatu yang duka meliputi hati saudaranya. Sehingga dia berusaha untuk menghilangkan sesuatu yang menyebabkan hati saudara muslimnya berduka karenanya. Oleh karena itulah sifat pertama yang Allah tampilkan, Allah jadikan teladan dari para sahabat Ansar adalah mereka mencintai, mahabbah mereka, rasa kecintaan mereka kepada orang-orang muhajirin melebihi diri mereka sendiri. Sebagaimana mereka mencintai diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, hilangkan sifat iri, hilangkan sikap dengki. Ya, yakinlah bahwa segala apa yang ada
itu adalah nikmat Allah. Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, Allah mengambil sesuatu dari apa yang Allah kehendaki. Hari ini orang lain memilikinya. Kita tidak memilikinya. Ketahuilah, Allah itu maha adil ketika memberi nikmat kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk memberi kita sebuah nikmat itu. Sifat tidak iri inilah, insya Allah, membuat kita tidak pelit, tidak kikir. Karena sifat iri adalah bagian integral, kata Nabi tadi, dengan sifat kikir itu. Itu sifat kedua dari karakter, sifat, akhlaknya para sahabat Ansar. Kemudian ketiga, i'thar. I'thar selalu mendahulukan orang lain dalam urusan dunia. Ya, walaupun kita sedang membutuhkannya. Ya, kadang-kadang kita membutuhkan, orang lain membutuhkan. Tapi kita membantu orang lain lebih dahulu. Andaikan sekali, andaikan dua kali, andaikan tiga kali, berulang-ulang, maka demi Allah, sifat syuh, sifat kikir itu akan hilang. Karena kebiasaan kita adalah i'thar, selalu mendahulukan orang lain dalam urusan dunia. Ya, dalam urusan dunia, bukan urusan agama. Kalau urusan agama, urusan akhirat, kita harus mendahulukan diri kita dulu, baru orang lain. Jadi i'thar, mendahulukan orang lain hanya dalam perkara dunia saja. Contoh, kita sedang ngantri makan, ya, melatih sifat syuh apa? Dahulukan orang lain mengambil makanan walaupun kita sedang lapar. Ini i'thar namanya. Ya, tetapi ingat, sifat i'thar, mendahulukan orang lain, tidak boleh berlaku dalam urusan agama, urusan akhirat. Ya, karena kata Allah, "Atamuruna an-nasa bil birri wastansawna anfusakum." Mengapa kamu menyuruh orang berbuat baik, kamu lupa kepada dirimu sendiri? Gak boleh. Ya, dalam urusan akhirat tidak malah kata i'thar. Ya, dalam urusan akhirat, urusan pahala, kita mendahulukan diri kita sendiri. Karena kata Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Selamatkan dirimu dulu. Kemudian keluargamu dari api neraka. Ya, tidak boleh kita sholat berjamaah. Contoh i'thar yang salah. Ya, misalnya sedang sholat berjamaah, kita persilakan orang lain untuk menempati saf awal. Salah. Ya, karena pada dasarnya dalam perkara akhirat, perkara agama, kita mendahulukan diri kita lebih dahulu daripada yang lain. Dalilnya tadi, surat 2 Al-Baqarah ayat 44 tadi. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Mengapa kamu menyuruh orang berbuat baik, kamu lupa kepada dirimu sendiri? Jadi kita mendahulukan diri kita sebelum orang lain dalam perkara-perkara akhirat, dalam perkara agama. Maka dalam urusan agama tidak ada yang namanya i'thar, mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain tidak boleh. Begitu juga surat 66 tadi. Surat At-Tarim 6. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jauhkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mendahulukan diri kita, menyelamatkan diri kita dari neraka, itu harus didahulukan, baru bisa menyelamatkan orang lain. Ya, secara logika, bagaimana orang yang tenggelam bisa menolong orang lain kalau dia tidak bisa menolong dirinya sendiri? Ya, beda dengan perkara dunia. Perkara dunia, kita mendahulukan orang lain. Karena sifat yang ketiga, dari sifat orang-orang, dari sifat sahabat Ansar, yang dengannya Allah lindungi mereka, Allah jaga mereka, Allah jaga mereka dari sifat kikir, adalah mereka mendahulukan orang muhajirin dari diri-diri mereka sendiri, walaupun kondisi mereka sedang membutuhkan. Tetapi mereka mendahulukan saudara-saudara imannya dari kalangan muhajirin. Ya, kadang-kadang kita mengalahkan, ya, seperti para istri, ya, hendaklah mengalah kalau kita melihat, ya, kalau misalnya ibu-ibu melihat di dalam ada perkara-perkara rumah tangga, ya, misalnya suami memiliki 2 istri dan dia condong kepada istri yang satu, ya ibu bertahanlah, tidak usah minta cerai, walaupun kadang-kadang ibu harus, ya, kadang-kadang ibu-ibu harus mengatakan tidak apa-apa, tidak usah ceraikan saya, ya, tidak usah ceraikan saya, ya, tetapi saya menghalalkan hak saya untuk istri yang lain, ya.
seperti salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang tidak ingin diceraikan oleh Nabi, ya, tidak ingin diceraikan oleh Nabi, itu Juwairiyah bintu Jum'ah. Dia tidak ingin diceraikan oleh Nabi, tetapi dia rela tidak dinafkahi oleh Nabi, dan hak menginapnya dia. Jadi hak menginap Nabi di rumahnya dia relakan untuk Aisyah radhiyallahu anha. Dia tetap tidak usah dikunjungi oleh Nabi, tidak usah dinafkahi oleh Nabi, tetapi tidak usah diceraikan oleh Nabi. Ya, dan Allah puji sifat, ya, Juwairiyah binti Jum'ah ini dengan diturunkannya surat An-Nisa, surat yang keempat, ya, ayat 128. Ya, surat 4 An-Nisa, ya, surat 4 An-Nisa ayat 128. Kata Allah, padahal manusia itu bersifat syukha, suka kikir. Artinya dia tidak mau beri pada orang lain, dia menahan sesuatu dan tidak mau berikan pada orang lain. Tetapi aslul khair, berdamai dengan mengalahkan hak kita itu adalah baik, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu alam. Saya kira itulah pembahasan kaidah ini. Semoga memberikan manfaat kepada saya dan antum semuanya. Saya kira Pak Dewo, itu pembahasan dari kaidah ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan antum semuanya. Dan saya persilakan Bapak untuk membaca pertanyaan andai kata ada. Semoga Allah memudahkan saya untuk menjawabnya. Tafadhal masykuran. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah Bapak Ibu. Semoga apa yang guru kita sampaikan tentang tidak baiknya sifat kikir ini dapat kita pahami dan kita ambil ibrohnya. Ada beberapa pertanyaan Ustadz, izinkan saya bertanya, baik yang terkait dengan materi maupun juga ada dua yang tampaknya tidak terlalu terkait. Yang pertama yang terkait dahulu. Apakah kekikiran itu juga berasal dari setan, Ustadz? Apakah itu bisikan setan kepada kita atau bagaimana, Ustadz? Iya. Jawabannya iya. Ya, bahwa sifat kikir itu termasuk salah satu dari gangguan atau bisikan syaitan. Ya. Baik, Ustaz. Baik, saya bacakan ayatnya ya. Baik. Surat 2 Al-Baqarah 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fasya. Ya. Setan itu menjanjikan, menakuti kemiskinan kepada kalian dan menyuruh kalian berbuat itu kikir. Jadi kata Allah apa? Sifat kikir itu emang kolaborasi antara sifat kita dan bisikan syaitan. Ya, jadi surah 2 Al-Baqarah ayat 268. Ya, jadi sekali lagi ada sifat kikir ada pada manusia, tetapi menjadi lebih kuat karena ditiupi, diikat oleh syaitan. Ya, surah 2 Al-Baqarah ayat 268. Ya kadang-kadang seperti ini, Bu. Alah, ngapain juga bantu dia? Lu aja jujur lagi butuh. Terus kalau kamu kasih dia, nanti kamu makan apa? Ini hal-hal yang sering ditakuti oleh syaitan. Ya, jadi sifat kikir itu kata Allah di surah 2 Al-Baqarah 268 itu termasuk tipu daya syaitan, talbis iblis, wallahu alam. Ya. Baik, Ustaz. Yang berikutnya, kita sering menerima proposal, Ustaz, tentang permintaan untuk bersedekah, berinfak. Tapi kita tidak kenal orang itu, kita tidak tahu betul-betul digunakan apa tidak. Bagaimana sikap sebaiknya terhadap pengajuan-pengajuan seperti itu, Ustaz? Baik, kita berada zaman fitnah. Dan kita tahu banyak sekali penipuan-penipuan terjadi. Ya, oleh karena itu, kenapa? Kalau kita melakukan tabayun, ya konfirmasi, maka kebaikan kita akan dimanfaatkan oleh orang-orang jahat. Ya, maka ada pintu sadu dzara'i. Dalam kaidah agama, mari kita tutup pintu-pintu keburukan. Saya ulangi. Kalau kita tidak mengkonfirmasi, percaya saja, sifat baik ini akan digunakan oleh orang-orang yang jahat tadi. Baik kalau jumlahnya sedikit, kalau jumlahnya banyak. Contoh saja, Bu. Kalau ibu setiap hari kasih saja uang di pinggir jalan kepada orang miskin,
Nanti orang-orang datang semuanya ke Jakarta untuk jadi pengemis. Jadi masalah sosial bukan? Oleh karena itu namanya sadul dzara'i. Kita tutup pintu-pintu keburukan. Apa itu? Jangan berikan kepada orang yang tidak kita kenal sampai kita yakin dan kenal betul. Supaya apa? Tidak membuka pintu-pintu bagi orang-orang ingin berbuat kejahatan. Ya, oleh karena itu, tapi ingat jangan diamkan juga lalu diam. Ya, kalau ibu punya uang mau sedekah, kemudian datang proposal ibu tidak kenal, maka ibu harus cari tahu betul apakah benar orang ini atau tidak. Kalau ibu tidak punya akses untuk mencari tahunya, maka ibu cari tahu saja yang sudah ibu kenal lalu infakkan harta ibu di sana supaya harta tidak sia-sia. Wallahu alam. Ya. Baik, Ustaz. Apakah termasuk kikir bila mana ada orang berhutang kepada kita, namun kita tidak ikhlas untuk merelakannya karena jumlahnya besar, Ustaz? Baik. Termasuk kikir lah, gitu kan? Ya, kikir itu. Ya. Kata Nabi apa? Siapa yang memberikan hutang kepada saudaranya, kemudian dia bersabar sampai dikembalikan, maka baginya pahala sedekah sebanyak yang dia hutangkan tiap hari. Coba lihat. Misalnya kalau antum kasih pinjam 200 juta, maka antum bersabar sampai dia kembalikan. Pahala satu hari antum infak 200 juta. Kalau antum bebaskan dia dari hutang itu, maka antum dibebaskan oleh Allah dari neraka. Kata ibu-ibu, ini kebanyakan ibu-ibu, gila 200 juta, Bo, gitu kan. Ibu-ibu suka bo-bo di belakang kan. Bisa beli Emporio Armani yang unlimited loh itu ya. Bisa beli Dolce Gabbana itu yang terbaru itu ya. Atau paling tidak bisa beli apa itu namanya, tas Hermes yang paling kecil itu ya. Seperti punya apa itu istrinya Raffi Ahmad itu. Ya, ini kan kikir. Ya, ini kan kikir, ya tidak ikhlas. Padahal apa? Membebaskan dari hutang itu adalah Allah bebaskan dari neraka. Kata Nabi apa? Siapa yang membebaskan saudaranya muslim dari sebuah kesulitan, Allah bebaskan dia dari kesulitan dunia dan akhirat. Dia tidak mau melakukannya dengan alasan saya kan 200 juta. Pertanyaannya, sifat apa namanya kalau bukan kikir? Pertanyaannya adalah dia mengalahkan akhiratnya untuk dunianya. Bukankah itu kikir namanya? Bukankah kikir namanya? Kikir apa lagi yang bisa diberi apa sifat lagi? Sifat bukan bagaimana bukan kikir namanya kalau dia mengalahkan akhiratnya untuk dunianya. Wallahu alam. Ya, kikir itu, ya, dedemit itu namanya ya. Itu asyukh namanya, bukan bakhil, tapi asyukh itu namanya. Ya, oke. Baik, yang lain. Masya Allah, Ustaz. Ini tidak terkait dengan materi. Apakah taat kepada ulil amri itu memang wajib, Ustaz? Lalu siapakah sesungguhnya yang disebut ulil amri? Baik. Pertama, ulul amr artinya mereka memegang urusan kalian. Dari setiap pemimpin di satu negara yang mengurusi urusan-urusan umat, mereka disebut ulul amr. Maka para ulama menjelaskan ulul amr itu dua. Pertama umara, kedua ulama. Ulama mengurusi urusan agama, urusan umat. Ya, adapun urusan administrasi, ekonomi adalah pemerintah penguasa. Nanti antum bisa lihat ketika menafsirkan surat 4 An-Nisa 81. Ya, itu satu. Yang kedua wajib taat. Iya. Karena dalil-dalil menunjukkan kemutlakannya. Pertama surat 4 An-Nisa 59. Ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Orang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin antara kalian. Bersifat mutlak. Tetapi Nabi memberi pembatasannya apa? Menaati mereka dalam perkara-perkara yang bukan maksiat. Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau, kitab Al-Imarat, ya, beliau menjelaskan dari Nabi, ya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Selama perintah-perintah mereka itu dalam perkara taat, perkara tidak maksiat, maka wajib bagi kita taat, dan tidak ada kewajiban taat manakala dalam perkara-perkara maksiat. Wallahu a'lam.
Ya. Baik, Ustaz. Apakah sesungguhnya yang dimaksud dengan membela Islam? Perlukah Islam dibela, Ustaz? Saya tanya, yang menggunakan kata pembelaan kan penuh Allah. Allah katakan di 2 ayat. Salah satu surat 47. Ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Yang mengatakan, hai orang-orang beriman, siapa menolong Allah, menolong agama Allah? Pertanyaannya, apakah agama Allah perlu dibela? Saya tanya, yang suruh bela siapa? Ngapain lu nanya? Itu tanya orang liberal itu loh. Paham? Paham? Nah, itu yang kata yang liberal. Emang Allah butuh pembelaan? Jawab, yang suruh bela tuh Allah tahu. Masalah ambigu. Paham? Paham? Allah itu bukan manusia yang suka ambigu. Yang mengatakan bela Allah, pahala itu Allah. Bukan berarti Allah butuh. Paham? Bukan Allah butuh pembelaan. Tetapi Allah jadikan pembelaan kita pada agamanya sebagai jalan balasan amal untuk masuk jannah. Saya tanya, yang memerintahkan kita bela agama Allah siapa? Allah kan? Jelas? Jadi pertanyaan, apakah agama Islam butuh dibela? Saya jawab, kalau Islam gak dibela, kenapa Umar bin Khattab mesti maju perang dan sebagainya? Pembelaan bukan? Jelas ya? Jelas? Hanya membela dengan cara yang syar'i, bukan cara yang konyol. Jelas ya? Saya ulangi, yang menyuruh kita membela agama Allah ya Allah sendiri. Maka pertanyaan, perlu agama dibela? Itu pertanyaan konyol. Paham? Itu pertanyaan goblok loh. Pakai bahasa Said Akil Siraj, goblok itu namanya. Paham? Saya pinjam istilah Said Akil Siraj. Goblok itu namanya. Paham? Goblok itu bukan istilah saya pinjam istilah Said Akil Siraj loh. Paham? Itu goblok namanya. Yang suruh nolong Allah, kok ngapain Anda nanya? Paham? Jelas? Baik, saya kira cukup ya. Itu jawabannya. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Mengenai hutang di dalam bisnis, Ustaz. Apakah sama dengan hutang kepada kerabat dan saudara? Apakah kita juga boleh mengikhlaskan atau bagaimana di dalam bisnis, di dalam berlaku umum bisnis? Hutang itu berlaku umum. Baik pinjam orang yang susah atau orang yang bisnis lalu bangkrut, kan susah juga kan? Nah, beda dengan orang bisnis tapi nakal, itu lain cerita kan? Jadi pada utang itu sama saja. Ada orang utang karena butuh kebutuhan sekolah. Ada orang butuh modal. Nah pertanyaannya, kalau orang yang butuh modal, kemudian kita pinjamin bangkrut, utang kan? Sama. Dia sedang kesusahan tidak? Kesusahan. Tidak bisa membayar. Pertanyaannya, perlu dibebaskan? Harus, orang dia susah. Paham? Ya, kecuali dia sedang untung-untungnya tapi tidak mau bayar. Bawa ke pengadilan, tidak apa-apa. Islam membolehkan. Paham ya? Jelas ya? Apakah boleh membantu atau bersedekah kepada orang yang terlihat tidak taat agama atau musyrik? Bagaimana, Ustaz? Baik. Menolong sesama manusia hukumnya mubah asalnya. Selama kita tidak menolong dia dalam perkara dosa. Kan kata apa? Di surat 5 Al-Maidah ayat 2, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam perkara kebaikan dan takwa. Selama itu kebaikan, ya dia membutuhkan makan, kita menolongnya. Ya, dia tidak berpakaian, kita beri pakaian. Dalam perkara muamalat. Ya. Yang tidak boleh kita tolong apa? Wala ta'awanu al-itsmi wal 'udwan. Tidak boleh kita tolong orang musyrik yang memusuhi Islam, enggak boleh. Paham? Enggak boleh. Karena Allah menyuruh kita berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memusuhi kita karena agama. Kalau dia tidak memusuhi kita karena agama, maka kata Allah, kita wajib berbuat baik, berlaku adil kepadanya. Surat 60 ayat 8. Kan jelas begitu ya. Jadi dasarnya berbuat baik kepada orang kafir. Nah, jangankan orang muslim, ahlu maksiat. Orang kafir, ya. Selama mereka tidak memerangi kita karena agama, maka kita wajib berbuat baik kepada mereka. Wallahu a'lam. Ya. Pertanyaannya orang mukmin, orang muslim, tapi dia ahli maksiat,
beri hadiah kepadanya agar mudah kita mendakwahinya. Berbuat baiklah padanya supaya kita mendakwahinya. Ya, sebab dengan sering kita berbuat baik kepadanya, demi Allah dia akan lebih mudah menerima dakwah kita daripada kita berbuat baik kepadanya. Jelas ya? Wallahu a'lam. Ya, baik. Ada yang lain silakan. Baik, Ustaz. Bagaimana sesungguhnya cara bertaubat terbaik dari kesyirikan di masa lalu yang kita lakukan? Baik. Pertama, kita seperti kata Allah di surat 25 Furqan. Ayat 68, 69, 70, 71. Ya, coba lihat. Kata Allah, Pak, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dosa pertama, dosa syirik. Kemudian wala yaqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Dosa besar kedua, membunuh tanpa alasan yang benar. Wala yazunun. Dosa ketiga, berzina. Anda lihat sanksinya di 68, 69. Tapi di ayat 70, 71 Allah katakan, illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayiatim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya, kata Allah, kemudian kecuali orang yang bertaubat lalu dia perbaharui imannya, dia mengingkari segala sesembahan selainnya. Dulu dia sering ke dukun, hari ini dia kafir kepada dukun. Ya, dia suka pergi paranormal. Setelah dia tahu mendatangkan kekufuran, dia ingkari, ya, tidak percaya dengan perkataan paranormal. Maka dia telah beriman kepada Allah. Ya, dia beriman kepada Allah. Ya, dan memperbanyak istighfar kepada Allah. Memperbanyak istighfar dan taubat, tidak mengulangi lagi. Ya, jadi semua dosa taubatnya sama saja. Ya, taubatnya sama saja. Jadi coba lihat, taubatnya sama saja. Ya, saya ulangi. Coba lihat secara gamblang ya. Asalkan dia taubat dengan taubat nasuh. Jadi kalau ditanya surat 66 ayat 8, itu dulu taubat nasuh itu apa? Ya, taubat nasuh. Maka Anda rinci surat taubat nasuh itu apa? Surat 25 Furqan ayat 70 71. Jelas? Lihat surat 3 Al-Imran. Ayat 35, 135. Ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallah fastaghfiru li dzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu. Sama standarnya. Menyesal, memohon ampun, bertekad tidak mengulangi lagi. Ya, kemudian yang ketiga apa? Ya, berbuat baik yang banyak sesudah itu. Ya, berbuat baik sesudah itu. Contoh gini, lihat surat 16. Ayat 119. Ya, contoh gini, saya suka bilang ini. Ada bapak-bapak bilang begini. Ustaz Salim, dahulu saya itu suka ngajak orang ke dukun. Nah, gimana nih Ustaz? Bapak bikin pengajian, undang mantan-mantan kain bapak suruh ngaji tauhid gitu. Paham ya? Sebab apa kata Allah di surat 16? Kalau kamu sudah bertaubat, bikin perbaikan. Paham ya? Jadi contoh gini, Bapak dulu pernah berbuat syirik, melibatkan diri sendiri. Hadirlah majelis ilmu, di sana membahas tentang akidah yang bersih. Itu tandanya memperbaiki diri. Ya. Kalau Bapak dulu pernah melibatkan orang lain, Bapak cari orang-orang itu dan suruh mereka mendengarkan dakwah. Karena Bapak telah mengadakan perbaikan. Sesuai dengan surat 16, ya, surat An-Nahl ayat 119. Semuanya taubat sama saja semuanya. Wallahu alam. Ya. Kalau dulu Bapak bawa orang pergi ke kuburan para wali di Jawa Tengah, Bapak kasih tahu mereka, undang mereka suruh ngadi sama Ustadz Sunnah, paham? Menjelaskan kesyirikan itu, ya, supaya mereka tidak ada kuburiyun, ya, penyembah kuburan, ya, dan semacam. Dan namanya apa? Tidak hanya bertaubat, tapi mengadakan perbaikan, sesudah kita bertaubat dari semua dosa tadi. Ya, sebagaimana amanat Allah di surat 16 ayat 119. Wallahu a'lam. Ya. Baik, ada yang lain? Baik, kemudian Ustaz. Apa? Kembali memahami agama dengan baik. Surat 53 ayat surat 39, maaf. Surat 39 ayat 53, 54 dan 55. Kembali perdalam agama. Kembali kepada agama. Perdalam agama,
berteguh hati dengan agama. Ya, insya Allah itu cara kita memperbaiki taubat kita dari segala dosa khususnya syirik di masa lalu. Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Baik, yang lain silakan. Ustaz. Ini terkait dengan fikih. Saya kira belum ada pertanyaan lainnya. Bagaimana sikap kita terhadap waris yang tidak dibagi oleh saudara kandung? Apakah ini juga bagian dari kekikiran bila mana kita tidak ridho, dia tidak membagi warisan sebagaimana aturan dari Allah? Baik. Kalau antum khawatir saudaramu berbuat zalim, maka cegahlah dia. Kan kata Nabi apa? Tolonglah saudaramu berbuat zalim, cegah dia dari kezaliman. Ya. Jadi kata Nabi, tolonglah orang yang dizalimi dan berbuat zalim. Kata para sahabat, oke, menolong orang dizalimi kami mengerti. Tapi bagaimana cara menolong orang berbuat zalim? Kata Nabi apa? Cegah dia dari kezalimannya. Cegah dia dari kezalimannya. Nah, orang coba lihat. Misalnya kakak bapak, kakak ibu mengkangkangi harta bapak dan ibu. Tidak dibagi-bagi, dia zalim. Karena dia memakan harta dengan cara batil. Di surah 2 Al-Baqarah 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini kezaliman. Nah, kalau bapak marah karena saudara bapak berbuat zalim, itu namanya marah karena agama. Tapi karena bapak marah karena hak bapak nggak diberikan, bisa juga kikir, bisa saja. Paham ya? Bisa saja. Nah, maka tergantung motivasi marahnya apa. Ya, maka tergantung innamal amal lebih niat, yang menentukan niatnya, tujuan motivasinya. Jelas ya? Tapi kalau bapak merasa kurang ajar, hak gue nggak dibalikin, ya itu namanya bisa jadi kikir. Karena kikir kadang sesuatu. Kikir apa? Tidak merelakan harta kita. Kan tadi asyuk apa? Menahan dan tidak mau memberi. Jadi udah rakus tidak mau memberi juga. Nah, saya tanya, kalau bapak bilang udah, kalau dia berbuat zalim pada saya tidak bisa merubah dia, saya bersabar. Ya tentu bukan sifat kikir. Tapi kalau bapak bilang gila itu harusnya nggak dibagi, boleh jadi itu kikir karena tidak mau harta kita tidak mau harta kita dimiliki tangan orang lain. Nah, bisa jadi itu juga kikir. Wallahu a'lam. Ya, wallah. Tergantung apa motivasinya itu tadi. Apa motivasinya? Apa tujuannya? Wallahu a'lam. Ya. Baik, Ustadz, tidak ada pertanyaan lain. Baik. Saya kira cukup. Itu yang dapat kita kaji pada hari ini. Dan insya Allah 2 minggu lagi kita masuk kepada 44. Ya mudah-mudahan akhir tahun selesai ini kitab ya. Karena 50 saja. Insya Allah ya. Ya kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan lupa ikuti kajian besok sore pukul 16 Ahad sore. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.